Tuh. Acara selanjutnya, kami sapa dengan hormat Bapak Ustadz Hasrizal untuk membuka kajian uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti acara pada kajian Ba'da subuh pagi ini. Yang akan diuraikan surat Ali Imran ayat 51. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yartini dan semua teman-teman yang ada di Zoom Al-Hasani. Pagi ini Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani akan didampingi oleh Bapak Yayan. Kepada Bapak Ustadz Rizal, kami persilakan. Syukron, Bu Yartini. Baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lizikri wa hal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama kita diberikan Allah nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai hari terakhir hari kiamat. Hanya satu, agama Islam. Dan alhamdulillah di antara penduduk dunia yang 7 miliar lebih, kita termasuk satu di antaranya. Sangat bersyukur kita. Kita nggak bayangkan, andai saja kita tidak lahir dalam ketuhanan Islam, entah di mana kita sekarang berada. Yang jelas kita baca dalam Al-Quran, betapa berat siksa Allah kepada mereka-mereka yang tidak beragama Islam. Kita insya Allah bersyukur kita, nikmat yang tanpa kita minta. Dan kita jaga nikmat ini sampai akhir hayat kita. Kita menghadap Allah dan kondisi sebagai seorang Muslim. Lalu Allah berikan kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah kita sholat, mudah kita berpuasa, mudah kita bersedekah, mudah kita melakukan perbuatan baik lainnya. Dan juga mudah kita menghindari perbuatan maksiat. Mudah bagi kita meninggalkan perjudian, mudah bagi kita meninggalkan bergibah, mudah kita meninggalkan perselingkuhan, mudah bagi kita meninggalkan. Kenapa? Ada iman dalam diri kita. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga kita melakukan aktivitas dengan sempurna. Kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas-tugas kita. Mudah bagi kita. Kenapa? Sehat badan. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal kita. Bekal kita menghadap Allah nanti. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah. Nah, maka kita punya prinsip bagi kita setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap hembusan nafas kita, setiap kedipan mata kita, setiap apa yang kita dengar, semuanya bernilai ibadah. Tidak ada lagi perbuatan kita tidak bernilai ibadah. Pagi kita ngaji, jam 8 kita ngaji lagi nanti, jam 10 kita ngaji lagi, sampai sore kita ngaji. Di tidur kita tetap zikir. Jadi perbuatan kita selalu mengandung nilai ibadah. Dan kita juga diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Mau bicara tentang Al-Quran. Karena tidak semua orang mau bicara tentang Al-Quran. Takut mereka jabatan mereka terganggu. Takut mereka perdagangan mereka terganggu. Takut mereka status sosial mereka terganggu. Karena Al-Quran banyak. Saya ajak orang, ayo kita belajar Quran. Aduh Pak Ustadz, saya masih sibuk. Sibuk di kantor. Takut belajar Quran tuh jabatannya terganggu. Ayo belajar Quran. Oh iya Pak Ustadz, maaf saya belum bisa. Karena masih banyak kerjaan-kerjaan yang saya kerjakan. Cucu masih banyak, ini masih banyak.
Bahkan seorang ustadz pun saya ajak, dia bisa ustadz, ajak dia ustadz, padahal dia belum bisa. Nggak bisa juga. Jadi orang yang mau menerjemahkan Quran, mau mentadaburi Al-Quran, betul-betul orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berjumlah 135 orang sekarang yang masuk ke Zumar Sani, semuanya satu visi, satu kata untuk mentadaburi Al-Quran. Jaga rasa itu, jangan sampai hilang. Bapak Ibu mempunyai aset termahal saat ini, yaitu mencintai Al-Quran. Kita baru tahu satu ayat, baru tahu 2 ayat, 3 ayat, tapi rasa cinta kita pada Al-Quran itu kita pupuk terus. Jangan-jangan pada saat kita meninggal nanti, kita baru tahu 3 ayat, tapi Allah bangunkan kita melalui malaikatnya, hai Fulana, bangun, kau adalah orang yang paham Quran. Kita pun bengong, ya malaikat, aku cuma tahu 3 ayat, aku baru tahu 1 ayat, aku baru tahu KKL, aku baru tahu KKSAD, Rusia belum tahu. Apa kata malaikat? Memang kamu baru tahu KKL, memang kamu baru tahu kata benda, itu pun polanya belum tahu kamu. Tapi karena cintamu pada Quran, Allah sempurnakan pemahaman tentang Quran. Maka pada saat itu kita dikelompokkan pada orang-orang yang paham Quran. Apa itu? Sebab cinta kita ke Quran. Dicinta kita. Ya bisa jadi saya banyak tahu, Ibu baru tahu 1. Tapi cinta Quran Ibu bisa melebihi saya. Rasa cinta Quran Bapak Ibu bisa melebihi cinta Quran siapapun. Jadi rasa cinta Quran itu yang perlu. Masalah paham, tak paham belakangan. Cinta dulu ke Quran itu. Karena rasa cinta semuanya jadi mudah. Tidak ada orang yang merasa berat dengan yang dicintainya. Diberikan PR1 nggak pernah katakan berat. Diberikan PR2 nggak akan pernah merasa berat. Diulang-ulang lagi PR2 nggak akan pernah nolak. Tetap dikerjakan. Kenapa? Berjuta kali pun kita sebut gua nggak akan pernah merasa bosan. Kalau saya bilang menyebut gua itu udah jutaan kali. Kata menyebut Rabbana itu 2 ribuan kali. Jadi nggak masalah. Coba bagus semuanya. Jaga rasa cinta itu. Selawat beri salam tidak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita, kondisi jahiliyah kepada kondisi yang terang benderang, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Sambil menunjuk kita, ya Allah, ini umatku, umati. Sambil bergandeng tangan yang kita menuju telaga Al-Kautsar. Kemudian masuk surga tanpa hisab. Dan kita juga berharap di surga kelak kita bertetangga dengan beliau. Itulah visi hidup kita yang terbesar. Apa modal kita? Apa alasan kita? Satu-satunya alasan kita adalah kita mencintai Al-Quran. Kalau paham, kita belum tentu paham. Mungkin banyak salah kita. Saat membahas mestinya KKL, kita bilang KKSAD. Mestinya dia kata benda, kita bilang yang lain-lain. Mungkin modal kita belum cukup untuk memahami Al-Quran. Tapi modal utama kita adalah mencintai Al-Quran. Modal itu yang kita jadikan andalan bahwa kita ingin bertetangga dengan Rasulullah SAW. Karena beliau adalah Al-Quran berjalan. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pagi ini kita mulai dengan tambah surat apa Pak Yayan? Ali Imran ayat 51 Pak Ustaz. Oke. Sudah siap Pak Yayan? Siap, insyaallah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Berapa lama Pak Yayan ini mempersiapkannya ini? Lama sekali Pak Ustaz. Pak Yayan sehari-hari sekarang sebagai apa Pak Yayan? Kenapa Pak Ustaz? Sehari-hari sekarang sebagai apa? Karyawan? Apoteker sebenarnya Pak Ustaz. Pak Yayan yang masuk ke sini dulu Pak Dr. Benny ya? Iya betul Mas. Di Bandung ya? Di Bandung ya. Pak Yayan kenal Pak Dr. Benny di mana? Bareng praktek Pak Ustaz. Oh iya. Mudah-mudahan Pak Yayan lancar ya. Amin Pak Ustaz. Aslinya Pak Yayan mana nih aslinya? Aslinya dari Tasik Pak Ustaz. Oh, oke, Tasik. Iya. Oke, silakan Pak Yayan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha gopur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-beribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul di Jum pada pagi hari ini. Yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya itu semua tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman. Seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Innallaha Rabbi. Siapakah dia? Dan tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapat syafaat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk bisa bergabung dan mempelajari Al-Quran dengan metode Al-Hasan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang hadir di Jum pada pagi hari ini. Dan Masya Allah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir merupakan orang-orang yang diberikan kehampangan dalam diberikan kemudahan untuk membuka Jum pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan mencoba menguraikan surat Ali Imran ayat 51 secara gramatikal sesuai dengan yang sudah saya pelajari di Al-Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratul mustaqim. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menguraikan ayat 51 Al-Imran ini secara gramatikal sesuai dengan materi di Al-Hasan. Inna huruf yang artinya sesungguhnya, Allah, Rabbi kata benda majemuk yang terdiri dari Rabbi, dan I kata ganti dari Ana yang artinya Tuhanku, wa huruf artinya dan, Rabbukum kata benda majemuk terdiri dari Rob kata benda, kata ganti daripada antum, Pak huruf, budu KP pelaku antum, akar kata abada, pola fa'ala, kata ganti huwa, yang artinya sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah oleh kalian. Hada kata petunjuk dekat yang artinya ini, siratum mustaqim, siratum kata benda,
Mustaqim, kata benda pelaku aktif. Siratun mustaqim, hada siratun mustaqim, yang artinya ini jalan yang lurus. Mustaqim, kata benda pelaku aktif, akar katanya koma, polanya istaf'ala. Kenapa dia jadi kata benda pelaku aktif? Tandanya akar kata kedua kasrah. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Amin. Lantas Pak Yayan. Pak Yayan masuk di alasan ini kapan lu Pak Yayan? Lupa Pak Ustadz. Sangat senangnya Pak Ustadz. Lagi senangnya lupa aja ya. Asik aja ya. Saya ingat Pak Yayan itu diapakan oleh Pak Dr. Dendi. Saya ingat dikasih ke saya sama Pak Yayan langsung saya undang ya. Jadi alhamdulillah udah nyaman di alasan ini Pak Yayan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa istiqomah di sini. Amin. Saya kalau ingat ayat ini, yang satu ingat saya sosok seorang pendakwah saat ini siapa itu? Zakir Naik. Saya ingat ayat ini Zakir Naik. Dia berdakwah kepada semua agama. Apa cari persamaan? Apa persamaan kita dengan umat-umat lain ini? Innallaha rabbi wa rabbukum. Jadi kalau kita berdakwah, kita Tuhan kita seluruh sama. Walaupun dia ngaku Tuhannya yang lain, tapi sebenarnya Tuhannya sama. Cuman dia salah kaprah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini dakwah seluruh Nabi. Ini ayat. Innallaha, sesungguhnya Allah. Rabbi, Tuhanku. Kita mau ngajak dia. Innallaha Rabbi wa rabbukum. Ini sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Tuhan manusia semuanya. Sama gitu. Semua manusia yang pernah hadir ke bumi, ya Tuhannya adalah Allah. Maka apa tugas pertama? Fa'budu. Maka sembahlah oleh kalian. Fa'budu. Ayat ini yang lain juga sama bunyinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Ya, fa'budu. Banyak ayat ini. Kita nanti pas bisa nambahkan. Jadi fa'budu. Tugas utama kita lah fa'budu. Maka sembahlah dia. Menyembahnya dengan sholat. Artinya sembah itu dalam arti luas ya. Patuh. Apapun ketentuan-ketentuan dari ketetapan Allah, ya kita ikut. Yang namanya larangan Allah ya total. Nggak boleh larang Allah 3 aja, yang 2 lagi pengecualian nggak ada. Kalau larangan totali. Nah kalau perintah baru. Yang wajib perintah ada 2, wajib, sunnah. Yang wajib itu wajib, sholat 5 kali, wajib. Sunnahnya tambah. Ya, qobliyah, badiah tambah. Puasa wajib bulan puasa Ramadan. Sisanya tambah. Jadi yang wajib nggak boleh tinggal. Sunnahnya tambah. Zakat 2,5%. Mau lebih silakan. Nah, itu tuh sunnahnya. Dan 2,5% nggak boleh ngelak. Nah, itu fa'budu, penyembahan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah. Ada rezeki pergi haji karena dia merupakan Islam. Jadi fa'budu. Nah, sembahlah Allah. Patuhlah kepada Allah. Nah, begitu dikatakan patuh, haza, inilah siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqamah, jalan orang-orang yang dapat rahmat dari Allah. Kan di Al-Fatihah ada tuh, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan orang-orang yang lurus. Jalan itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, banyak nikmat. Kita merasakan nikmat diberikan oleh Allah, itu tandanya kita ada di jalan siratal mustaqim. Bapak dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, ini nikmat Allah. Jalan yang lurus. Alhamdulillah ya Allah, badan saya sehat, nikmat, jalan yang lurus. Setiap hembusan napas kita, setiap pandangan kita, setiap pendengaran kita, kita merasa itu diberikan oleh Allah, dititip oleh Allah kepada kita dan kita jaga, itulah siratal mustaqim. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak dilarang oleh Allah. Ke kantor kita mencari nafkah, Allah suruh jalan kita. Kita nggak mau bawa kaki kita ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perjudian, nggak mau gitu. Kenapa? Kita merasa titipan Allah. Kita patuh sama Allah, kita merasakan nikmat sekali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah orang-orang yang dapat nikmat.
Jadi kalau kita masalah rezeki kita, alhamdulillah banyak, itu jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah. Itu apa? Action kita. Ya kalau kita merasa dapat rezeki dari Allah, itu titipan, maka ada orang lain di situ. Kita merasa sehat badan, kita pergi melaksanakan amal ibadah. Kita merasa punya ilmu, kita transfer ke orang. Kita ajarkan ke orang lain. Itulah nikmat yang kita dapat dari Allah dan kita bagi kepada manusia. Nah, Allah katakan barang siapa yang cinta kepada makhluk di muka bumi ini, maka pun yang di langit pun cinta kepada kita. Jadi, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh haza siratul mustaqim. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini berada di jalan siratul mustaqim. Dan ramah di situ sampai akhir hayat kita. Sampai kapan kita seperti ini? Sampai kita meninggal dunia. Sampai Allah panggil kita. Nggak ada batasan waktu bagi kita untuk taat kepada Allah. Oh, saya taat sampai saya jadi persabang aja. Oh, saya taat sampai saya punya rumah 3. Saya taat kepada Allah sampai saya cuma punya cucu. Jangan. Kita taat sama Allah, kita belajar Quran ini sampai akhir hayat di kandung batas. Sampai batas waktunya habis. Begitu Allah katakan, batas waktumu habis, sampai detik terakhir pun kita akan tetap membahas. Detik-detik terakhir kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah pemberi ilmu kita. Dan kalau ada yang salah, itulah karena kekilauan kami, karena kekurangan kami, karena kekurangan ilmu kami. Untuk itu, mohon dan maaf kepada Bapak Ibu semuanya kami harapkan. Demikian, saya kembalikan kepada Ibu Yartini sebagai moderator. Silakan Bu Yartini. Terima kasih Ustadz. Demikian uraian Al-Quran dengan penjelasannya dengan metode Al-Ahsani, surah Ali Imran ayat 51 yang telah diuraikan oleh Bapak Yayan dengan muntas. Selamat kami haturkan kepada Bapak Yayan. Alhamdulillah.